Tadi kita sampai di sini ya, pembuluh darah ya. Oke. Nah, tadi sampai di mana peran pertama dari pembekuan darah itu dibantu oleh adanya pembuluh darah ya. Ketika ada injury, kemudian dia akan mengalami vasokonstriksi dulu, kemudian setelah vasokonstriksi dia akan melepaskan juga beberapa protein-protein prokoagulan yang bisa menyebabkan terjadinya adhesi platelet maupun agregasinya ya, sehingga terbentuk sumbatan tadi, sumbatan yang tidak stabil atau platelet plaque, itu hemostasis primer tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, respon primer dari pembuluh darah ketika ada perlukaan atau injury, pastinya yang pertama adalah meminimalkan aliran darah ke area cedera, mencegah kehilangan darah, gitu ya, serta menghantarkan trombosit dan protein plasma ke dinding pembuluh darah dalam waktu yang cepat dan singkat. Ya, jadi tujuannya kalau ada perlukaan, pasti pembuluh darah itu termasuk dalam hemostasis primer ya, atau respon primernya. Dengan cara dia akan melakukan vasokonstriksi. Dia akan meminimalkan aliran darah ke area cedera sehingga mencegah kehilangan darah lebih banyak ya. Kemudian di situ juga akan membawa protein atau protein plasma ataupun trombosit ke dinding pembuluh darah yang mengalami luka tersebut. Waktunya cepat dan juga singkat ya. Oke. Selanjutnya, nah, proses vasokonstriksi. Nah, tadi kan diawali ketika adanya luka atau injury itu adalah karena adanya kemudian pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi itu uh, terjadi karena adanya spasme miogenik lokal atau kontraksi otot polos pembuluh darah itu, kemudian faktor autakoid lokal dari trombosit darah yang mengalami pada jaringan yang mengalami luka, ataupun refleks saraf. Jadi intinya, kenapa bisa terjadi vasokonstriksi ketika pembuluh darah itu mengalami perlukaan, itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena spasme dari atau kontraksi ototnya sendiri, ya, karena ada luka, maka akan terjadi kontraksi otot di situ. Kemudian karena adanya peran dari tromboksan A2 itu juga menyebabkan vasokonstriksi sama adanya refleks saraf. Ya, nah itu menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah ketika mengalami injury atau vascular injury tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi hemostasis primer itu kan terjadi sampai terbentuknya sumbatan ya, tapi yang masih belum stabil. Nah, pada primary hemostasis ini, kontak pembuluh darah dengan kolagen dan Volweibrand faktor, VWF ya, itu menyebabkan tiga perubahan, adhesi dan perubahan bentuk, sekresi atau reaksi pelepasan, dan juga agregasi. Jadi intinya, hemostasis primer selain dari vasokonstriksi pembuluh darah, maka ada peran dari plateletnya. Ya, plateletnya akan mengalami aktivasi. Kemudian dia akan adhesi dan juga dia akan terbentuk agregasi ya. Nah, di situ. Kenapa dia bisa teraktivasi, kemudian dia bisa menempel di pembuluh darah yang mengalami luka atau adhesi tadi, kemudian bagaimana dia bisa membentuk agregat atau beragregasi, membentuk sumbatan tadi itu karena adanya kontak pembuluh darah dengan VWF maupun kolagen ya, von Webern factor. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi selain sel darah merah, maka ada peran juga dari siapa yang berperan penting juga dalam pembuluh dalam koagulasi ya, itu adalah sel darah trombosit platelet ya. Nah, platelet ini berukuran 1 hingga 4 mikro, berbentuk cakram, dibentuknya di sumsum tulang. Ada nilai normal ya, nilai normalnya 150.000 sampai 300.000. Ada istilah trombositopeni, itu artinya jumlah trombositnya kurang dari 150.000 atau jumlah trombositnya rendah, dan trombosis itu ketika jumlah trombositnya lebih di atas dari nilai normal. Ada yang tahu nggak kira-kira eh, kondisi penyakit apa ya yang menyebabkan seseorang itu mengalami trombositopeni? Pernah tahu? Ada yang pernah? Kalian mungkin ada yang pernah mengalami atau menderita penyakit ini, kemudian yang dicek labnya adalah trombositnya atau plateletnya. Ada yang pernah tahu? Oke, betul. Irsyad ya, demam berdarah. Demam berdarah itu memang yang diukur adalah
salah satunya markernya kita bisa lihat nilai platelet ya, atau nilai trombosit. Nah, trombosit ini sel darah yang berperan penting dalam dalam pembekuan darah, dalam pembentukan itu ya, blok tadi ya, yang berperan dalam pembekuan darah. Oke, selanjutnya. Nah, perannya di mana tadi? Peran dari plateletnya ya, atau peran dari trombositnya tadi di mana? Kalau pembuluh darah jelas ya, tadi dia akan mengalami vasokonstriksi ya, sehingga dia akan mengurangi aliran darahnya yang mengucur keluar atau mengurangi kehilangan darah, kemudian memanggil ya atau mengaktifkan platelet tadi sehingga bisa menempel di sana. Sementara platelet bagaimana? Nah, ketika trombosit kontak dengan permukaan pembuluh darah yang rusak, trombosit dengan cepat mengalami perubahan karakteristik secara drastis. Tadi kan trombositnya kok di video kalian lihat ya, ketika ada pembuluh darah yang rusak, trombositnya kemana? Jalan kan, menuju ke jaringan yang mengalami rusak tadi. Nah, ketika dia kontak dengan permukaan pembuluh darah yang rusak tadi, trombositnya akan dengan cepat mengalami perubahan karakteristik secara drastis. Trombositnya mulai membengkak, membentuk struktur yang tidak beraturan, kemudian dia akan menjadi lengket dan melekat pada kolagen di jaringan tadi. Kemudian dia akan membentuk agregat ya, platelet aggregation. Jadi dari platelet adhesi dulu, kemudian akan membentuk platelet agregasi tadi. Ya, itu di situ peran platelet. Sorry, kemudian, nah, peran platelet pada hemostasis primer, nah ini ya, ADP memicu pengikatan fibrinogen pada trombosit yang menyebabkan agregasi trombosit dan pembentukan sumbatan di lokasi cedera. Fungsi normal trombosit itu, nah ini, aktivasi dari trombosit menghasilkan TXA tadi ya, vasokonstriktor. Ini termasuk yang TXA tadi, tromboksan A2, itu yang berhubungan dengan membantu juga terjadinya vasokonstriksi ya pada pembuluh darah ketika mengalami injury tadi. Oke, nah tadi sebagai hasil dari agregasi trombosit, faktor trombosit 3 dilepaskan yang memulai koagulasi darah. Nah, kemudian tadi kan ketika sudah ada terbentuk sumbatan atau plak tadi, kemudian akan terpanggil ya fibrin tadi ya. Nah, itu karena adanya peran dari faktor trombosit 3 yang dilepaskan untuk memulai koagulasi darah. Oke. Trombin mendorong penggabungan trombosit dan pembentukan fibrin. Intinya yang membuat sumbatannya itu menjadi kuat itu karena adanya peran dari fibrin ya. Oke. Kontraksi protein trombositenin dan fibrin membentuk sumbatan hemostatik. Prostasiklin itu yang berperan. Tadi ketika saya sempat bilang bahwa ketika kita tidak ada luka atau ketika tidak ada injury di pembuluh darah, maka yang terjadi adalah darahnya harus bisa mengalir ya dengan baik, tidak ada sumbatan, tidak ada platelet yang menempel, tidak ada platelet yang terbentuk agregasi gitu kan. Kalau normal, tidak ada perlukaan. Itu siapa yang berperan mencegah terjadinya koagulasi atau mencegah terjadinya agregasi platelet, adhesi dan lain sebagainya, itu namanya prostasiklin. Jadi prostasiklin itu yang berperan untuk ketika pembuluh darah normal ya, untuk membatasi luasnya sumbatan trombosit setelah cedera. Kan kita tadi membayangkan ya, trombositnya membentuk sumbatan pada lukanya. Tapi tadi kan dia menyumbatnya tidak full pada satu pembuluh darah kan, Dek. Hanya sebagian, kemudian masih ada aliran darah yang bisa lewat. Nah, prostasiklin juga menghambat perluasan bekuannya tadi, biar bekuannya itu tidak terlalu lebar ya. Kalau terlalu luas, nanti hampir menghalangi seluruh pembuluh darah, aliran darahnya jadi terganggu juga. Ya, nah itu. Kemudian secara normal kalau tidak ada luka, tidak ada perlukaan di video tadi, tidak ada luka pada pembuluh darahnya, maka prostasiklin itu membuat apa ya istilahnya aliran darahnya seperti sebagaimana mestinya. Ya, tidak ada sumbatannya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami dulu untuk hemostasis yang primer ya. Ini masih yang primer, di mana primer itu perannya adalah peran dari pembuluh darahnya, kemudian peran dari trombositnya, ya, agregasi. Oke. Terus tadi ada bagaimana pembuluh apa plateletnya itu bisa menempel di jaringan yang luka, kemudian dia bisa terbentuk agregat karena adanya peran dari beberapa protein dan BWF tadi ya, von Webern factor. Kemudian tadi ketika sudah terbentuk sumbatan kan kalian perhatikan sumbatannya tidak boleh terlalu luas ya sampai akhirnya nanti dia menempel hampir menutupi seluruh pembuluh darah kan mengganggu aliran darah itu adalah peran dari prostasiklin juga di situ ya. Oke. Itu hemostasis primer ya.
Selanjutnya kita masuk ke hemostasis yang sekunder. Kalau hemostasis sekunder tadi gimana? Berarti tahapan lanjutannya ya. Setelah sudah terbentuk sumbatan primer oleh platelet tadi ya, sumbatan hemostasis primer oleh platelet, sumbatan yang belum stabil tadi, maka akan dilanjutkan tahapannya menjadi hemostasis sekunder. Di mana hemostasis sekunder ini tadi kalau saya jelaskan di depan, dia melibatkan peran-peran faktor-faktor koagulasi. Nah, secondary hemostasis ini dia dibagi menjadi dua, ada jalur intrinsik dan juga jalur ekstrinsik. Ya, ada dua jalur untuk hemostasis sekunder. Tujuan dari hemostasis sekunder tadi kan menstabilkan sumbatannya. Sumbatan yang awalnya oleh platelet yang warnanya masih ungu tadi, kalau di video ya, dan dia masih belum stabil. Di hemostasis sekunder dia menstabilkannya. Tadi ya, dengan cara karena adanya fibrin, ya, sehingga dia untuk memperkuat sumbatannya, ya. Kayak ibaratnya tadi cuma dikasih batu bata, kemudian sekarang di semen biar lebih kuat. Ya, nah semennya itu bagaimana bisa terjadi prosesnya itu ada dua jalur ya, jalur intrinsik dan juga jalur ekstrinsik. Kita akan bahas satu-satu. Sampai di sini bisa dipahami dulu ya, hemostasis sekunder. Bedanya apa dengan yang primer? Kalau primer tadi sampai di tahap terbentuk sumbatannya, tapi yang belum stabil. Oke, saya lanjutkan. Nah, hemostasis sekunder tadi kalau dijelaskan itu ada dua jalur ya, jalur intrinsik dan juga jalur ekstrinsik. Di mana sebetulnya semuanya pada akhirnya itu akan bertujuan untuk tadi membentuk fibrin ya, yang memperkuat sumbatannya. Nah, jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik itu bagaimana prosesnya? Ini skemanya, nanti ada penjelasan lebih detail di bawahnya ya. Pada akhirnya ini kan harapannya baik intrinsik, kalau kalian lihat ya, baik intrinsik yang sebelah kiri maupun ekstrinsik yang sebelah kanan, pada akhirnya dia akan bertemu kan? Bertemu menghasilkan pada ujungnya adalah menghasilkan fibrin yang di paling bawah ini. Sehingga terbentuklah cross-linked fibrin atau istilahnya sumbatan yang lebih stabil. Nah, bagaimana penjelasan masing-masing untuk intrinsik maupun ekstrinsik? Nah, kita akan belajar ya di bawahnya ini. Oke, ini tadi faktor-faktor koagulasi yang berperan dalam hemostasis sekunder itu ada apa saja? Pastinya ada beberapa. Fibrinogen. Nah, ini ya, dia yang nanti dia akan dirubah menjadi fibrin. Asalnya dari plasma protein, dia sumbernya dari liver. Kemudian ada beberapa faktor yang lain ya. Tadi kan faktornya ada faktor 12, 11, 9, 7, 8, 10, ya, 1, 2 gitu ya. Nah, 1 itu fibrinogen, 2 itu protrombin. Nanti protrombin akan jadi trombin ya. Kemudian 3, tisofaktor, 4 itu ion Ca, 5 ini, 7 ini. Ini adalah namanya ya. Ini nomor faktornya. Biasanya kalau di siklus itu yang dilihatkan adalah nomornya. Oke. Nah, sintesis dari faktor-faktor koagulasi ini membutuhkan peranan dari vitamin K. Itulah kenapa kadang kalau kalian belajar kan, vitamin K berperan di mana? Dalam proses pembekuan darah. Nah, itu perannya di mana khususnya? Khususannya itu adalah di dalam proses pembentukan faktor-faktor koagulasi. Ya, oke. Bisa dipahami sampai di sini. Ini adalah faktor-faktor nomornya. Kalau namanya faktor satu itu adalah fibrinogen, faktor 2 itu protrombin gitu ya. Itu ini hanyalah tabel yang menunjukkan faktor nomor berapa itu sebenarnya senyawa apa. Ya, oke, kita bahas dulu untuk jalur ekstrinsik. Nah, untuk jalur ekstrinsik dalam proses pembentukan aktivator protombin dimulai ketika dinding pembuluh darah atau jaringan ekstravaskular yang mengalami trauma bersentuhan dengan darah. Jadi kalau jalur ekstrinsik itu diawali tadi ya ketika ada vascular injury atau tisu trauma. Dia akan melepaskan faktor jaringan atau tromboplastin jaringan atau tisu faktor. Nah, 7 menjadi 7A ya. Kemudian dia akan mengaktifasi faktor 10 menjadi faktor 10A yang melibatkan peran faktor 7 dan faktor jaringan ya. Nah, faktor 10A kemudian berperan dalam pembentukan aktivator protrombin. Nah, di sini dia akan merubah protrombin menjadi trombin.
Jadi untuk jalur ekstrinsik itu dia relatif lebih sederhana ya jika dibandingkan dengan jalur ekstrinsik. Faktornya yang berperan apa saja? Yang pertama adalah faktor 7, kemudian ke 7A, dia akan melibatkan faktor 10 menjadi 10A ya. Di situ dia akan mengaktifkan protrombin aktivator sehingga protrombinnya berubah menjadi trombin. Sementara untuk jalur intrinsik itu mekanisme kedua dalam pembentukan aktivator protrombin yang juga memulai proses pembekuan darah. Nah, jalur intrinsik itu lewat faktor 12. Ya, faktor 12 menjadi 12A, 11, 11A gitu ya. Kemudian dia tidak melewati 10, terakhir 10 menjadi 10A, kemudian dia sama-sama akan membentuk trombin juga ya. Aktivator 12, pelepasan fosfolipid trombosit, aktivasi berurutan faktor 11, faktor 9, dan juga 10. Nah, faktor 10 kemudian bekerja membentuk trombin. Intinya baik jalur ekstrinsik maupun jalur intrinsik itu sama-sama akan membentuk trombin ya, yang dihasilkan oleh karena protrombin aktivator dari faktor 10A ya. Oke. Kemudian ini tadi jalur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau kalian lihat ini gambar yang di atas ini ya. Nah, itu tadi kalau yang intrinsik itu dari 12 ke 12A, kemudian dia 11 menjadi 11A, kemudian 9 ya, 9A, nanti dia akan mengarah pada 10 ke 10A ini ya. Terbentuklah protrombin aktivator sehingga terbentuklah trombin di sini. Nah, setelah itu baru terakhir trombin itu yang membantu mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin ya. Oke. Nah, tadi tahap akhir adalah ketika sudah terbentuk bekuan darah yang stabil setelah beberapa waktu, setelah sudah terjadi perbaikan ya dari setelah 24 sampai 48 jam sekitar, maka dilanjutkan ya. Tadi bekuannya diapakan kalau di video? Dilisis kan. Nah, dilisis, fibrinolisis. Jadi bekuan fibrinnya dilisis, namanya fibrinolisis. Nah, sistem fibrinolitik dia ini membantu mengembalikan kelancaran lagi dengan cara melarutkan kembali fibrinnya. Kan tadi kalau kalian lihat di video, bekuannya tidak berlangsung terus kan. Setelah beberapa waktu dia akan tadi gambarnya di video udah dikasih bom gitu kan, kayak semacam dilisis, dipecah. Nah, siapa yang membantu pelisisannya? Pelisisannya dibantu oleh plasmin. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat, tadi kan fibrinogen dibantu oleh trombin, terbentuklah fibrin ya. Oke, trombin tadi asalnya bisa dari jalur intrinsik maupun jalur ekstrinsik. Baik dari jalur intrinsik maupun jalur ekstrinsik. Dari jalur intrinsik maupun ekstrinsik ya, sebentar. Oke, nah tadi kalau kalian lihat kan trombin ini yang berperan dalam pembentukan fibrin. Kemudian trombin juga mengaktifkan plasmin, ya kan? Plasminogen menjadi plasmin sehingga tadi fibrinnya itu dipecah ya, proses fibrinolisis. Kalau fibrinolisis yang berperan adalah plasmin, ya. Oke. Selanjutnya, nah, fibrinolisis aktivasi dilakukan oleh aktivator plasminogen, sama intrinsik, ekstrinsik, dan juga eksogen. Nah, aktivator plasminogen jaringan yang dibentuk di endotel vaskular dihambat oleh inhibitor aktivator plasminogen. Nah, ini jalur intrinsik juga ada. Nah, ini kalau kalian lihat ya, intinya akan mengaktifkan plasmin. Plasmin ini yang berperan dalam pelisisan fibrin menjadi benang-benang fibrin lagi ya, atau fragmen fibrin lagi. Nah, ini tadi kalau kalian lihat ya, proses hemostasis sekunder itu kan sudah melibatkan faktor koagulasi. Tadi ada jalur intrinsik sama jalur ekstrinsik. Nah, ini ada beberapa obat-obatan, misalnya obat-obatan antikoagulan, itu kerjanya di mana kalau dikaitkan dengan proses pembekuannya, gitu. Nah, nanti kalian akan belajar lebih detail. Cuman kalau dilihat tadi di jalur intrinsik
ada peran utamanya sebetulnya di mana sih semuanya di faktor 10A kan yang akan mengaktifkan uh, protrombin aktivator. Nah, sehingga ada obat yang ketika antikoagulan atau menghambat proses koagulasi, dia bekerjanya di menghambat langsung faktor 10A. Kalau kalian lihat ini. Kan kalau di jalur tadi kan pembekuan darah terjadi ketika ada trombin kan, trombin kemudian sehingga fibrinogennya menjadi fibrin. Nah, trombin itu tadi bisa terbentuk karena adanya faktor 10A kan yang berperan baik dari jalur intrinsik maupun jalur ekstrinsik. Nah, maka ada obat yang langsung bekerjanya di 10A. Contohnya obat-obatannya seperti yang ada di slide ini ya. Dia itu menghambat faktor 10A sehingga kalau faktor ini tidak ada, maka di bawahnya terjadi enggak kan? Maka trombinnya tidak terbentuk, fibrinnya juga tidak, maka tidak terjadi pembekuan darah. Jadi ada yang bekerja di 10A. Kemudian ada juga obat yang bekerja di trombinnya langsung. Nah, jadi kalau trombinnya langsung, otomatis ya sudah, fibrinogennya tidak akan aktif juga jadi fibrin ya, maka tidak ada proses koagulasi lagi. Bisa dipahami sampai di sini contohnya. Ya, kalau ada obat yang namanya heparin, heparin tuh hampir di seluruh proses antikoagulasi ini dia mengebloknya. Mulai dari atas sampai ke bawah ini diblok semua. Ya, di slide-nya nih gambarnya ada warna merahnya ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami dulu deh. Oke. Kemudian ini tadi kan kita sudah belajar tentang ketika ada pendarahan, maka kita akan belajar tentang koagulasi. Nah, kemudian trombosis ini tadi ada kondisi eh, hemostasis itu umumnya bermanfaat. Namun jika terjadi aktivasi yang tidak sesuai bisa berbahaya. Tadi kan saya sempat singgung ya, bahwa kalau normal itu harusnya kan tidak ada bekuan. Karena kalau ada bekuan, nanti bekuan itu bisa menyumbat pada salah satu pembuluh darah sehingga terjadi misalnya stroke pada pasiennya, stroke vaskuler. Ya kan? Nah, bekuan atau clot itu massa padat dari komponen darah yang terbentuk di luar sistem pembuluh darah atau dalam beberapa kasus di dalam pembuluh darah setelah kematian. Trombus itu bekuan yang terbentuk secara tidak normal. Jadi kita tidak mengharapkan adanya trombus ya. Kalau pada orang yang tidak ada luka atau tidak ada injury ya, tidak ada vascular injury, kita tidak mengharapkan terbentuknya ini. Karena kalau terbentuk maka aliran darah yang melewatinya dapat menyebabkan bekuan tersebut terlepas dan terbawa, kemudian bekuan yang berpindah ini namanya emboli. Ya, bekuan yang berpindah ini namanya emboli. Oke. Oke, nah ini tadi sih, sorry. Udah ya, yaitu trombosis. Intinya secara umum kita tidak mengharapkan adanya bekuan kalau tidak dalam kondisi yang memang dibutuhkan ya. Karena nanti bisa ikut terbawa aliran darah, kemudian membuntu atau menyumbat pada beberapa part. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk yang materi pertama, Dek, terkait fisiologi hemostasis. Jadi tadi ya, bahwa intinya hemostasis itu adalah proses pembekuan darah melibatkan apa saja, ya, mulai dari pembuluh darah, kemudian platelet, ya kan, selain platelet, kemudian faktor-faktor koagulasi, kemudian selain itu tadi juga ada peran dari istilahnya plasmin ya, supaya kalau misalnya tidak ada injury maka tidak perlu terbentuk uh, bekuan tadi. Nah, kemudian tadi hemostasis primer itu sampai di mana batasnya, hemostasis sekunder itu yang mana lanjutannya ya. Kemudian hemostasis primer itu tadi bagaimana mulai terhambat terbentuknya platelet yang agregasi ya, menempel di situ tapi belum stabil, kemudian distabilkan dengan pembentukan fibrin melalui hemostasis sekunder ya. Tadi lewat dua jalur, baik intrinsik maupun ekstrinsik, intinya adalah untuk menghasilkan fibrin sebetulnya ya. Trombin aktivator, trombin, kemudian trombin akan merubah, membantu mengaktifasi fibrinogen menjadi fibrin. Kemudian setelah terjadi bekuan, maka selang beberapa waktu maka harus dilisiskan ya. Siapa yang berperan dalam melisis tadi yaitu plasmin. Nah, seperti itu intinya. Kemudian tadi ada intinya kalau kalian sudah memahami ini, maka kalian nanti akan tahu bagaimana terapi-terapi, misalnya obat-obat yang bekerja di situ. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu untuk yang ini?
Oke, saya stop share. Oke, oke, belum ada ya. Waktu itu bisa kita lanjutkan untuk di materi yang kedua, yaitu yang termoregulasi. Oke, untuk slide-nya sudah saya unggah ya di drive kalian. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, kita masuk ke materi yang kedua atau materi yang terakhir, yaitu termoregulasi. Kemarin kita sempat belajar tentang bagian-bagian dari otak ya. Masih ingat siapa sih yang berperan, bagian dari otak mana yang berperan untuk regulasi suhu tubuh? Ada yang tahu? Masih ingat? Ini kan kuliahnya paling 1 bulan yang lalu ya, nggak sampai sih 3 minggu yang lalu. Ada yang masih ingat bagian otak mana yang berperan dalam regulasi suhu tubuh? Hipotalamus, Bu. Ibu. Oke, benar. Benar ya, Febri. Hipotalamus ya, hipotalamus adalah bagian yang memiliki peranan penting dalam regulasi suhu tubuh. Oke, kita akan belajar bagaimana sih proses kita, gitu ya, atau tubuh meregulasi suhu tubuh agar kita itu suhu tubuhnya berada dalam rentang yang normal ya. Oke. Oke. Selanjutnya, nah ini ya, apa saja yang akan kita pelajari? Pastinya kita akan belajar gambaran umumnya dulu, kemudian kita akan belajar tentang apa bedanya hipertermia sama hipotermi, faktor apa saja yang mempengaruhi suhu tubuh, faktor yang mempengaruhi produksi dan pelepasan panas tubuh, sama regulasi suhu tubuh. Ini yang akan kita pelajari ya untuk materi kedua ini. Oke, kita masuk dulu ke definisi dari termoregulasi. Intinya, termoregulasi adalah proses menjaga suhu tubuh inti dalam rentang fisiologis yang optimal. Berapa sih suhu tubuh kita optimalnya? Normalnya Enggak, berapa? walaupun punya kosong. Tapi gini. Pengen, tapi penghasilan masih 36 sampai 37, Bu. Jadinya Sekitar emang 36,6 sampai 37, Ibu. Oke, dikit benar banget orang lain aja 36,9 sampai saya dengan udah 37, bukan sekian ya. Oke, kemudian ya. Nah, definisi atau gambaran umumnya, suhu jaringan dalam tubuh umumnya stabil dengan kisaran plus minus 0,6, yaitu tadi betul 36,6 sampai 37,2. Suhu tubuh manusia itu mengikuti suatu pola sirkadian. Kemarin sempat saya singgung sedikit ya, circadian ritme tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, dia akan mencapai puncaknya pada sore dan malam hari serta terendah pada sekitar pukul 5 pagi. Nah, variasi ringnya antara setengah sampai 1 derajat Celcius ya. Suhu direktal biasanya setengah derajat lebih tinggi dibandingkan suhu tubuh. Nah, pada anak-anak suhu tubuhnya juga rata-rata setengah derajat lebih tinggi. Wanita yang sedang dalam fase menstruasi juga mengalami peningkatan suhu tubuh sekitar 0,5 juga. Ada yang tahu nggak kenapa sih kira-kira kalau pada anak-anak itu ada kemungkinan suhu tubuhnya lebih tinggi setengah derajat daripada orang dewasa? Kenapa kira-kira? Mungkin karena mengalami pertumbuhan yang dibantu sama metabolisme, seperti metabolisme yang menghasilkan panas seperti itu mungkin, Bu. Oke, betul. Betul, Ivana. Oke, betul ya. Karena tadi anak-anak itu masih dalam masa pertumbuhan, di mana di situ dia ada proses metabolisme, salah satunya adalah nanti menghasilkan berupa panas juga. Ya, sehingga suhu tubuhnya pada anak-anak cenderung lebih tinggi ya, sedikit. Untuk normalnya pun ya, ring normalnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemarin regulasi suhu tubuh itu kan merupakan kayak suatu sistem ya. Masih ingat nggak yang pada saat awal banget waktu pas materi otak ya, atau sistem saraf, itu saya singgung juga bahwa regulasi suhu tubuh itu melibatkan suatu sistem yang terintegrasi mulai dari apa? hmm, mulai dari untuk Rania mungkin bisa di mute.
Ada. Mungkin 50 kalau menikah. Nah, untuk sistem yang terintegrasi kemarin ada apa saja? Kita melibatkan ada yang namanya reseptor suhu. Masih ingat reseptor suhu itu namanya apa? Reseptor sensoris yang khusus untuk suhu, kemarin namanya apa, Dek? Termoreseptor itu. Betul, termoreseptor ya. Termoreseptor, kemudian ada peran juga kemarin ya, hipotalamus, tadi sudah disinggung, pusat pengatur atau pengendali suhu tubuh kita. Kemudian jaringannya atau efektornya atau motoriknya apa kemarin? Pembuluh darah, kelenjar keringat, sama otot rangka ya, masih ingat kan? Oke. Ini sistem yang terintegrasi. Jadi dia terintegrasi bagaimana untuk meregulasi suhu tubuh agar tetap dalam rentang yang normal. Ya, oke. Nah, hipertermi versus hipotermi. Sebetulnya dari istilah ini kalian sudah sering familiar, sudah tahu apa yang dimaksud dengan hipertermia dan juga apa yang dimaksud dengan hipotermia. Ya, hipertermi berarti kondisi di mana terjadi patologis ya, termoregulasinya terganggu. Nah, proses yang menyeimbangkan produksi panas dan kehilangan panas itu namanya termoregulasi. Tadi mempertahankan suhu inti tubuh agar tetap konstan. Nah, intinya bagaimana dia bisa menyeimbangkan atau suhu tubuhnya tetap konstan, maka panas yang dihasilkan harus sama dengan panas yang dikeluarkan. Ya, panas yang dihilang. Panas yang didapat sama dengan panas yang hilang. Nah, ketika termoregulasi itu terganggu, maka bisa terjadi suatu kondisi patologis yang disebut dengan hipertermi dan juga hipotermi. Hipertermi maka suhu tubuh di atas rentang nilai normal. Kalau hipotermi maka suhu tubuh di bawah rentang nilai normal ya. Oke. Demam ya, hipertermia. Kalau hipotermia itu kedinginan ya. Oke. Berarti hipertermia dan hipotermia adalah suatu kondisi patologis ketika proses termoregulasinya terganggu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ya, ini termoregulasinya ada yang mengistilahkan dengan Fahrenheit maupun Celcius ya. Normalnya biasanya kan 36 sampai 37, sekian. Kalau sudah mulai 38 sampai 40 itu sudah febris ya, demam namanya, febris. Kemudian kalau sudah lebih dari itu bisa sampai terjadi heat stroke ya, dan lain sebagainya. Nah, faktor yang mempengaruhi regulasi suhu tubuh. Tadi kan regulasi suhu tubuh intinya adalah berupaya untuk menyeimbangkan ya panas yang diproduksi sama panas yang dikeluarkan atau panas yang dilepaskan. Nah, oke. Asalnya dari mana sih panas yang dihasilkan? Nah, itu karena proses metabolisme, gitu ya. Kemudian maupun panas yang diperoleh dari lingkungan. Ya, itu heat input. Heat output maka bisa dikeluarkan lewat radiasi, konduksi, konveksi, kemudian penguapan dan lain sebagainya. Jadi intinya termoregulasi itu menyeimbangkan antara heat input dengan heat output ya, harus balance. Nah, heat input asalnya dari mana? Yang tadi sudah, heat output itu bagaimana panas dari dalam tubuh itu bisa dikeluarkan. Bisa radiasi, konduksi, konveksi, maupun evaporasi ya, keringat. Oke. Heat gain atau misalnya panas yang didapat harus sama dengan panas yang heat loss ya, panas yang dikeluarkan. Nah, faktor yang mempengaruhi produksi dan pelepasan panas tubuh. Tadi produksinya itu kan berasal dari metabolisme. Nah, ada yang namanya metabolisme basal sama metabolisme lainnya. Metabolisme basal itu seluruh sel di dalam tubuh. Kalau laju metabolisme lainnya itu dari misalnya ada aktivitas otot, kemudian pengaruh hormon-hormon, ketika kalian habis makan ya, stimulasi pencernaan, dan lain sebagainya. Terjadi peningkatan suhu sel atau demam. Ya kan? Jadi panas yang didapat itu asalnya dari metabolisme ya, Dek. Metabolisme basal. Jadi ketika kalian istirahat pun ada panas yang dihasilkan, tapi dari proses yang namanya metabolisme basal. Tapi akan lebih panas lagi ketika kalian beraktivitas ya, maupun karena adanya pengaruh hormon-hormon yang lain. Nah, itu jadi menambah heat gain-nya. Ya, intinya heat gain-nya berasal dari metabolisme maupun panas yang ada di lingkungan ya, yang didapat. Oke, kemudian pelepasan panas tubuh. Panas yang dihasilkan dari organ akan dipindahkan ke jaringan lain, intinya menuju kulit ya, di mana panas tersebut dilepaskan ke udara dan lingkungan sekitar.
Nah, tingkat kehilangan panas atau tingkat pengeluaran panas ya, atau heat loss itu dipengaruhi oleh dua faktor. Seberapa cepat panas dihantarkan dan seberapa cepat panas kemudian ditransfer dari kulit ke lingkungan. Jadi faktor yang mempengaruhi kehilangan panas tingkatnya itu adalah seberapa cepat dia dihantarkan ya ke kulit, kemudian seberapa cepat dari kulit itu dihantarkan atau dikeluarkan keluar ke lingkungan sekitar ya. Oke. Nah, kemudian tubuh itu punya yang namanya sistem insulator. Nah, sistem insulator kalian pernah tahu ya insulator itu semacam apa? Dia itu berperan untuk istilahnya membantu menghantarkan panasnya itu agar lebih efisien ya. Insulator. Ada apa saja? Kulit, jaringan, lemak. Pada jaringan itu berperan sebagai insulator panas ya. Aliran darah kulit berfungsi sebagai transfer. Nah, pembuluh darah itu kan tersebar luas di bawah kulit ya. Ini kalau kalian lihat ada gambarnya, maka ada pembuluh darah. Nah, pada area tubuh yang paling terbuka, tingginya aliran darah ke kulit menyebabkan panas yang dihantarkan dengan efisien dari inti tubuh ke kulit. Nah, kulit itu berfungsi sebagai radiator panas. Jadi keluar masuknya panas itu dari kulit. Salah satunya ya. Oke. Tadi insulatornya adalah intinya bisa mempertahankan panasnya ataupun membantu agar panasnya dihantarkan lebih efisien ya. Oke. Pengaturan konduksi panas ke kulit itu diatur oleh sistem saraf simpatis. Konduksi panas ke kulit melalui aliran darah dikendalikan oleh vasokonstriksi. Dikendalikan oleh sistem saraf simpatis ya, vasokonstriksi. Nah, faktor yang mempengaruhi pelepasan panas tubuh ada radiasi, konduksi, konveksi, evaporasi, vasodilatasi, nah penurunan aktivitas otot sama peningkatan respirasi. Ya, kalau kalian lihat masih ingat ya macam-macam penghantaran panas. Ini kalau kalian lihat ya, ada radiasi yang langsung tanpa perantara ya. Evaporasi ini yang keringat, kalau kalian berkeringat. Nah, itu. Nah, keringat itu adalah salah satu ya, yang upaya yang dilakukan untuk membantu melepaskan kelebihan panas yang ada di dalam tubuh. Nah, keringat ini dipersarafi oleh serabut saraf kolinergik. Nah, kelenjar ini juga dapat terstimulasi oleh epinefrin maupun norepinefrin, walaupun tidak memiliki persarafan adrenergik ya. Nah, ini kelenjar keringat. Kemudian, nah ini bagaimana proses termoregulasi itu terjadi ketika dalam kondisi yang dingin sama kondisi yang panas. Kita mulai dulu ketika dalam kondisi yang dingin. Maka kalau kita sedang kedinginan, apa yang kita lakukan? Pastinya kita akan mengurangi panas yang dibuang dan kita akan berupaya untuk meningkatkan panas yang dihasilkan. Betul? Intinya supaya kita tidak lagi kedinginan kan, maka panas yang ada di dalam tubuh itu tidak boleh banyak yang dikeluarkan dan bagaimana tubuh itu bisa meningkatkan panas yang diproduksi ketika kita sedang kedinginan. Sementara ketika kita sedang dalam kondisi kepanasan ya atau in hot condition, maka apa yang terjadi? Maka pasti kita akan meningkatkan panasnya agar cepat keluar dari dalam tubuh dan mengurangi produksi panas ya, karena kita sendiri sedang kepanasan. Bisa dipahami dulu sampai di sini? Bisa dipahami? Dulu? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, nah ini adalah kondisinya. Pada kondisi yang dingin, maka kita akan berupaya mengurangi panas agar tidak banyak yang hilang. Bagaimana caranya? Yang pasti vasokonstriksi pembuluh darah, ya kan? Kemudian ketika kita sedang kedinginan, kita tidak mungkin berkeringat ya. Reduction in sweating. Kemudian ada beberapa perilaku lain yang secara sadar kita lakukan, misalnya kayak kalian pakai jaket, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kadang-kala kita juga meringkuk kalau kita kedinginan ya. Itu merupakan salah satu upaya untuk reduksi surface area ya, mengurangi luas permukaan. Kayak biasanya kalian kalau kedinginan kan meringkuk gini ya. Itu tujuannya supaya mengurangi panas yang keluar.
Oke, sementara untuk meningkatkan produksi panas, biasanya kalian menggigil ya, shivering. Shivering itu kan kayak salah satu ini ya, jadi kontraksi otot di situ maka menghasilkan panas. Kemudian meningkatkan laju metabolisme, cuma biasanya agak lama kalau yang metabolic rate ya, long term respon. Kemudian kalau pada kondisi panas, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Nih, kita akan pelajari satu-satu. Hipotermi versus hipertermi. Hipotermi berarti yang cold condition ya, suhu tubuh berada di bawah tingkat normal. Gejalanya apa? Menggigil, pusing, lapar, detak jantung lebih cepat. Nah, gejalanya menggigil, pusing, lapar, detak jantung lebih cepat. Bagaimana tubuh mengatasi kondisi ini? Bawa orang tersebut ke dalam ruangan atau tempat yang hangat, melepas pakaian basahnya dan dikeringkan tubuhnya, membungkus tubuh dengan selimut atau handuk hangat. Sebenarnya kalian sadar nggak ketika kita sedang dalam kondisi yang dingin tuh kita seringkali mudah banget lapar. Ada yang pernah atau ada yang anak gunung di sini? Ada yang rumahnya di dataran tinggi? Biasanya mayoritas akan cenderung mudah lapar ketika kita sedang berada di kondisi yang dingin. Ya, itu salah satu upaya sebetulnya untuk tubuh agar bisa menghasilkan panas. Ketika kalian makan, maka akan ada proses metabolisme kan di situ ya, sehingga menghasilkan panas. Oke. Nah, ini proses yang terjadi ketika terjadi penurunan suhu tubuh. Jadi ketika kita sedang kedinginan, maka upaya pertama yang dilakukan adalah pasti kita tidak mau panas yang ada di tubuh lepas lebih banyak. Sehingga kita akan melakukan beberapa hal atau ada beberapa mekanisme. Yang pertama, terjadi apa, Dek? Vasokonstriksi. Perubahan aliran darah ke kulit. Pasti akan terjadi ini, vasokonstriksi. Kalian mungkin pernah ya kalau kedinginan tuh kayak merasa ininya, bulu kuduknya ya, kayak kulitnya tuh kayak ada montok gitu ya, pembuluh darahnya itu vasokonstriksi. Tujuannya adalah untuk mengurangi perpindahan panas dari organ tubuh ke kulit. Ya, intinya untuk mengurangi panas kulit. Nah, vasokonstriksi itu yang terjadi pertama kali. Memperlihatkan perbedaan suhu antara sebelum dan setelah vasokonstriksi. Nah, ini kalau kalian lihat, sebelum vasokonstriksi, suhunya itu bisa 25 sampai 14. Tapi setelah vasokonstriksi, suhunya ini turun ya, jadi 22. Nah, jadi pada suhu lingkungan 14, permukaan kulit turun dari 25 jadi 22. Jadi intinya dengan vasokonstriksi itu membantu mengurangi panas yang hilang ya. Karena vasokonstriksi kan mengurangi aliran darah ke kulit, sehingga panas yang dibawa oleh aliran darah ke kulit itu sedikit, sehingga yang hilang juga sedikit ya. Oke, kemudian proses kedua yang terjadi apa mekanismenya setelah vasokonstriksi? Laju metabolismenya itu berubah, maka dia akan meningkatkan seharusnya. Betul? Kenapa? Karena pada kondisi dingin, dengan metabolisme itu akan menghasilkan panas. Kita mengharapkan pada saat kita kedinginan, maka panas tubuh itu bisa diproduksi melalui metabolisme. Nah, hipotalamus merangsang medula adrenal melalui saraf simpatis. Nah, kemudian melepaskan adrenalin dan non-adrenalin atau epinefrin dan non-epinefrin, meningkatkan metabolisme, produksi panas, mempertahankan. Ya, kemudian ini hormon yang berperan lagi yaitu hormon tiroid. Selain apa namanya neurotransmitter non-epinefrin, kemudian hormon tiroid ini juga berperan meningkatkan laju metabolisme ya dalam tubuh. Oke. Sehingga kalau yang metabolisme itu ditingkatkan ketika kita sedang dalam kondisi kedinginan ya, supaya menghasilkan panas dalam jumlah yang cukup. Kemudian ketika terjadi penurunan suhu tubuh lagi, apa yang berikutnya terjadi? Yaitu menggigil ya, sama ada beberapa respon perilaku yang secara alami pasti kalian lakukan. Nah, menggigil itu getaran otot yang terjadi secara ritmis. Ini kan menambah produksi panas ya ketika kita sedang kontraksi. Menggigil tuh. Kemudian perubahan respon perilaku itu secara alami biasanya tadi kalian kayak meringkuk kayak bola, kemudian kalian cari minum minuman hangat, kemudian kalian apalagi pakai jaket dan sebagainya. Itu respon perilaku ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi panas yang hilang gitu ya. Atau meningkatkan produksi panas.
Selanjutnya, kondisi berikutnya ketika kondisi yang in hot condition atau hipertermi, berarti suhu tubuhnya berada di atas tingkat normal, maka apa yang terjadi? Biasanya dia jadi kurang koordinasi, kemudian bicaranya menjadi tidak jelas. Kadang pernah ada ya tahu ketika demam, orangnya bisa sampai mengigau gitu. Oke, kemudian kram otot, atau bahkan kadang mungkin ada yang pernah tahu kondisi ketika demamnya sangat tinggi bisa sampai terjadi kejang demam ya. Nah, itu. Biasanya cara tubuh mengatasi minum air yang banyak atau mencari sesuatu yang dingin-dingin. Oke, proses ketika terjadi peningkatan suhu tubuh tadi sama. Kalau pada kondisi dingin yang terjadi adalah vasokonstriksi, maka kalau pada kondisi kita sedang hipertermi atau kondisi demam, maka yang terjadi adalah vasodilatasi. Sehingga kalau aliran darahnya ke kulit itu lebih cepat, maka panasnya yang ada di dalam tubuh untuk dikeluarkan lebih mudah. Kemudian tingkat metabolisme, maka kalau pada kita sedang kondisi demam, maka laju metabolismenya akan diturunkan. Harapannya membantu mengurangi produksi panas dalam tubuh, ya, dengan cara pengurangan sekresi hormon tiroksin tadi. Kemudian respon perilaku ya sama pasti ya. Pasti kalau panas tuh kalian mager gak mau ngapa-ngapain. Kemudian cari tempat yang dingin gitu ya. Nyalakan AC, pakai pakaian tipis dan lain sebagainya. Kalau keringat, ini adalah salah satu proses yang membantu meningkatkan pelepasan panas ya ketika kita sedang hipertermi tadi. Dia dikendalikan oleh sistem saraf simpatik. Ya, keringat itu mengandung natrium klorida, urea, asam laktat, dan ion kalium. Nah, seringkali keringat kalian berbau asam ya, karena adanya asam laktat. Oke, kemudian ini tadi prosesnya, skematisnya gitu ya. Ketika sedang ada kondisi yang atas itu demam, yang bawah itu adalah ketika kondisinya kedinginan ya, yang biru itu yang dingin, yang atas itu adalah yang demam. Ketika demam, maka tadi berkeringat pasti, kemudian terjadi vasodilatasi, tadi sudah saya singgung. Kemudian pasti produksi atau metabolismenya diturunkan ya, karena dia nggak mau nambah produksi panas ketika kita sendiri sedang demam ya, atau kondisi tubuhnya sedang hipertermi. Kemudian respon yang sadar gitu ya, kadang perilaku-perilaku yang dilakukan. Kalau ada suhu yang demam. Tapi kalau suhunya dingin, maka yang terjadi adalah sebaliknya, ya, metabolic rate-nya malah ditingkatkan, vasokonstriksi, kemudian ada perilaku misalnya seperti menggigil gitu ya, perilaku-perilaku sadar seperti lapar gitu ya, makan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kayaknya video. Bentar, ada videonya nggak ya? Nanti saya unggahkan ya slide-nya. Intinya adalah ini video untuk menjelaskan tadi terkait regulasi suhu tubuh itu bagaimana. Ya, baik ketika kondisi hipertermi maupun kondisi hipotermi. Nah, ada kondisi yang namanya heat stroke. Heat stroke tadi ketika panasnya lebih dari berapa? 42 ya. Nah, itu ada beberapa kondisi tadi dia sampai bingung, Mas, kemudian kehilangan ion-ion, NAK, kemudian kejang, koma ya. Oke, meningkatkan respirasi rate tadi dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah selesai untuk materi yang regulasi suhu tubuh. Ada pertanyaan dulu jadi atau bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, berarti intinya tadi kita sudah belajar tentang hemostasis sama regulasi suhu ya. Oke, baiklah kalau gitu untuk presensi silahkan yang kelas A ya bisa presensi. Untuk yang kelas B besok ya sesuai dengan jamnya. Oke, kalau gitu bisa saya akhiri.
Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktu liburnya, tapi mengingat materinya tidak cukup kalau tidak saya isi, sehingga saya isi secara daringnya. Kalau gitu, bisa saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.